Rumah moderasi menjadi inspirasi, rumah moderasi tempat kita berbagi. Mari bersama-sama membangun negeri. Jayalah NKRI, jayalah NKRI, jayalah NKRI. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil khalaiqi wal bashar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu Majelis Taklim yang Allah rahmati semua, alhamdulillah di kesempatan yang mahal kita bertemu, berkumpul, bahas ilmu, kita bisa sharing, dan yang paling penting yang dikatakan kalau saya ini ustadz, terus terang bukan. Saya bukan ustadz, saya cuma pernah ngerasakan di penjara, di balik jeruji selama 2,5 tahun. Sedikit akan saya sharing yang saya ketahui dan tidak mengurangi rasa hormat terhadap jenengan semuanya. Saya yang paling fakir ilmunya, izinkan untuk saya sharing. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, monggo bisa langsung ditanyakan. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita di kesempatan ini masih diberi nikmat Islam. Nikmat yang paling mahal, nikmat yang tiada tara. Dengan nikmat Islam kita bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Kita akan sedikit merefleksi tentang perjalanan di mana kita sampai sekarang ini bisa memeluk Islam. Jadi dimulai di mana, fase di mana kalau kita membahas masalah ilmu fikih, ya kan? Di ilmu fikih yang pertama itu kita akan tahu bagaimana di sana ada beberapa fasal, beberapa tahap. Yang ingin kita tahu di sini adalah fasal-fasal ini yang akan membuat kita terbuka wawasannya. Fasal pertama yaitu fasal tasyri', pensyariatan, di mana Allah utus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, ya kan, untuk mendakwahkan Islam. Allah jelaskan mana yang halal, mana yang haram. Allah jelaskan mana yang wajib dan mana yang tidak boleh dikerjakan. Ini semua ada di faslut tasyri', ketika Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di faslut tasyri' selesai ketika wafatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang namanya faslul ijtihad inda sahabi. Jadi adanya ijtihad. Ketika wahyu terputus, ya kan? Kalau di zamannya Nabi ada yang ingin ditanyakan, langsung datang ke Nabi. Contoh, ada yang melakukan zihar. Melakukan zihar itu menyamakan punggung istrinya terhadap punggung ibunya. Ka'anna dhahrika dhahri ummi. Sepertinya punggungmu ini seperti sama kayak punggung ibuku. Zihar itu akhirnya perkataan itu datang kepada Nabi. Ditanyakan kepada Nabi, wahai Nabi gimana? Nah akhirnya Nabi menjelaskan. Nah fasal-fasal ini atau tahapan ini terjadi. Kita tahu sholat ini terjadi ketika Nabi masih hidup. Kita tahu puasa ini terjadi ketika Nabi masih hidup. Nah ketika ini selesai, Nabi wafat,
ya kan? Maka beralihlah fasal ini, waktu ini kepada waktu di mana sahabat harus berijtihad. Saat Nabi belum wafat pun, nah ketika ini ada kasus di mana ketika saat itu Mu'ad diutus ke Yaman, lalu kemudian Mu'ad ini diperintahkan sebagai qadhi di sana, hakim, bagian ketuk palu. Lalu kemudian Mu'ad ditanya sama Nabi sebelum ditugaskan, wahai Mu'ad, kaifa tara idza kana syai'un fa kaifa tuhakkimuhu. Wahai Mu'ad, bagaimana nanti kalau kamu jadi hakim, lalu kemudian kau diutus ke Yaman, kamu jadi hakim di sana, lalu kemudian Mu'ad menjawab, ya kan, uhakkimu bi kitabillah, aku akan menghukumi dengan kitabnya Allah, Al-Quran. Oke, Nabi kemudian melontarkan pertanyaan kedua, wa illa tajidu fi, kalau kamu belum nemu di Al-Quran itu bagaimana? Lalu Mu'ad melanjutkan, dia mengatakan, sa'arji'u ila hadithi Rasulullah, aku akan kembali ke hadisnya Nabi. Kita tahu Nabi itu, hadis itu ya perkataan, perbuatan, sikapnya. Lalu kemudian bagaimana kalau dia ditemukan? Kata Nabi, ajtahidu bi ra'yi wala alu, aku akan berijtihad dengan ra'yuku, dengan akalku, dan aku tidak akan melampaui batas. Nah, ingat bahwa ternyata ketika selesai di sini Nabi masih ada, sahabat ini diberi kewenangan untuk bisa berijtihad menurut pendapatnya. Kita tahu setiap sahabat ini memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam memandang satu hukum masing-masing, berbeda. Ini terjadi ketika Nabi SAW setelah peperangan Tabuk, lalu Nabi mengatakan, la tusalli ahadukum illa fi bani Quraidah. Hadis ini masyhur sekali. Jangan kalian sholat kecuali di tempatnya Bani Quraidah. Sebagian sahabat karena dia berijtihad, loh, sholat itu adalah afdolul ibadah. Sholat itu yang paling ibadah, yang paling besar ini kewajibannya. Maka akhirnya mereka berijtihad bahwasanya ketika datang waktu asar, ya, waktu itu memang asar, jangan sholat asar kecuali di tempatnya Bani Quraidah atau di kampungnya. Lalu kemudian sebagian sahabat melakukan sholat karena menganggap bahwa sholat itu adalah ibadah yang paling utama. Sebagian sahabat lagi, ya kan, akhirnya mengikuti Rasul. Rasul saat itu langsung terus sampai Bani Quraidah karena mengikuti apa yang Rasul katakan. Paham di sini? Rasul katakan seperti itu, ya udah manut gitu loh. Di sini sudah ada khilafiyah di antara sahabat meskipun Nabi masih hidup, gitu loh. Meskipun Nabi hidup ada khilafiyah, dan ternyata ketika dikerjakan ada sebagian yang sholat sebelum sampai di Bani Quraidah, dan sebagian sholat waktu itu sudah sampai Bani Quraidah dan ternyata waktu maghrib. Coba bagaimana? Sedangkan Allah sendiri katakan bahwasanya, ya kan, inna sholata alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya sholat bagi orang-orang mukmin itu waktunya sudah ditentukan. Asar ya asar, maghrib ya maghrib. Tapi karena mereka menganggap ini adalah Nabi, perintah langsung dari Nabi, bahwa saya harus manut. Nabi seperti itu ya saya manut. Lalu bagaimana sikap Nabi terhadap dua pendapat yang berbeda? Ada sebagian yang sholat dari awal, ada yang sebagian sholat ketika sampai dan itu menjelang, dan itu sudah waktu maghrib. Nabi diam. Artinya dengan diamnya Nabi tidak disalahkan. Boleh dengan yang seperti itu, sholat di awal, atau boleh dengan sholat, ya kan, ketika sampai di kampung Bani Quraidah. Nah, ini masih ada Nabi. Semakin zaman ketika faslu tamadhub, nah ini, disinilah akhirnya semakin banyak, ya kan, madhab. Semakin banyak di mana akhirnya ilmu terfokus pada 4 madhab. Di mana dimulainya madhab itu, dimulainya itu ketika zaman
tabi'ut tabi'in, pengikutnya tabi'in, yaitu Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sebagai pengikut karena madhabnya banyak, pengikutnya banyak, ya kan? Dia dimulailah waktu itu. Ini menimbulkan pandangan hukum yang berbeda antara satu dengan yang lain. Abu Hanifah dengan Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal, ya kan? Nah, dan dengan Imam Maliki, semua ini melahirkan ijtihad yang berbeda dalam memandang satu hukum. Nah, ini perlu digarisbawahi, ya, perlu digarisbawahi. Makanya nggak salah Nabi ketika mengatakan bahwa ikhtilafu fi ummati rahmah. Perbedaan di antara umatku ini adalah rahmat, kasih sayang gitu loh. Jadi perbedaan ini tidak boleh sampai menimbulkan perpecahan, karena sejatinya perbedaan ini adalah rahmat, kasih sayang dari Allah. Gak boleh sampai menjadikan saling kafir mengkafirkan. Nah, ini nanti kita akan mengerucut ke pembahasan itu, dan ini merupakan titik balik di mana saya harus sadar. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi kembali ke topik, pemahaman yang selama ini saya ketam, yang saya pelajari ketika saya masih bermajelis, ya, dengan orang-orang yang masih keras, yang saya pelajari adalah hanya dari satu literasi. Baik, satu literasi. Memandang satu hukum itu hanya dari hukum tanpa melihat latar belakang, secara letterlek gitu aja. Contoh misal, dikatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 41, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dipotong di sini. Ya, siapa yang tidak berhukum dengan hukum apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Nah, ternyata kita nggak merujuk kepada tafsir yang benar. Ibnu Katsir sendiri mengatakan khitab yang dituju itu adalah khitab terhadap ahlul kitab. Silakan buka di awal. Ayat itu menjelaskan, menyapa dengan ya ahlal kitab, wahai ahlal kitab. Ya, yaitu orang Yahudi, gitu loh. Jadi ceritanya ayat ini asbabun nuzulnya ketika ada orang Yahudi, dia itu dari pembesar, kalangan pembesar, yang dia salah satunya melakukan zina. Di dalam kitab Taurat, orang zina itu dirajam, ya kan? Nah, ternyata itu hanya berlaku untuk kalangan kecil, kalangan orang bawah. Sementara orang-orang yang dia itu pembesar, dia ini istilahnya nyari celah gitu loh. Ojo lare loro dihukum rajam itu. Wis ayo balik nang Nabi Muhammad, ya. Dia nggak bilang Nabi, tapi ayo kita kembali ke Muhammad. Dia orang yang adil. Akhirnya datang kepada Nabi Muhammad. Mereka berharap kalau ternyata nanti keputusan Muhammad adalah potong sebagian badannya, ya kan? Kita akan terima. Tapi kalau rajam jangan. Nah ini. Akhirnya datang, Nabi mengatakan kaifa tajiduna fi kitabik. Bagaimana kau mendapati dalam kitabmu? Ya rajam. Akhirnya mereka ya itu. Akhirnya Allah katakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Khitab ini kepada orang Yahudi, tapi disasarkan kepada orang mukmin. Dari sini thariqatul istidlal sudah salah. Makanya memahami ayat harus utuh, gitu loh, harus utuh, nggak boleh parsial kemudian akhirnya diyakini sebagai satu kebenaran. Nah ini, jadi banyak nas-nas yang akhirnya diselewengkan. Perkara bagaimana sekarang orang-orang yang dulu menyikapi Pancasila ini sebagai satu kekufuran yang nyata. Nah ini, mereka mengatakan bahwa Pancasila itu secara konstitusi telah mengganti hukum negara yang harusnya berhukum dengan hukum Allah, ya Al-Quran hadis, tapi diganti dengan
hukum selain itu. Maka saya katakan, kita akan adil kalau membaca ini dari sejarah. Kita akan gersang tanpa membaca sejarah. Bagaimana Pancasila itu berdiri adalah ulama yang merumuskan. Adanya 5 sila itu adalah ulama. Sempat ini saya waktu itu bertanya-tanya, akhirnya karena sharing ya kan, terbuka pikiran saya, Masya Allah. Itu berawal dari rumusan ulama 5 sila itu, di mana akhirnya kemudian diganti yang awalnya pemberlakuan syariat Islam bagi para pemeluknya yang kita kenal dengan Piagam Jakarta, lalu menjadi ya kan ketuhanan yang Maha Esa. Kita nggak boleh lepas dari konteks sejarah di mana timbulnya Pancasila. Itu ulama. Ketika penggunaan kata syariat itu akhirnya tidak merekatkan Indonesia, lalu kemudian diganti itu, maka nuwun sewu, penafsiran Pancasila yang hari ini adalah penafsirannya. Pada hakikatnya adalah Pancasila yang awal yang 5 telah dicetuskan itu, dan ini terbukti dari sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini adalah tauhid. Allah katakan qul huwallahu ahad, ya ini esa dari rububiyah dan uluhiyah, tidak dimiliki kecuali orang muslim. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya kan? Ini adalah sebenarnya nikmat yang besar yang kita harus syukuri. Kenapa? Sebenarnya dulu ketika kita membaca pergerakan komunis itu mau meruntuhkan Pancasila itu, dia menggunakan Pancasila, gitu loh. Tapi kita ini ingin menggunakan Pancasila ini sebagai bagaimana cara berjuang yang benar dengan masih mengakui la ilaha illallah, gitu loh. Jadi dengan Pancasila ini, karena Allah katakan qul huwallahu ahad, maka disinilah kita berjuang. Ketuhanan yang Maha Esa tidak dimiliki oleh agama lain. Jadi kita harus paham dari sini, kita berangkat menjadi sadar gitu loh. Ketika orang mengatakan mudah mengkafirkan karena loyal terhadap Pancasila, ya kan? Atau karena sudah baiat gitu ya istilahnya. Orang karena sudah setuju, karena sudah mengakui Pancasila akhirnya dikafirkan, terus kemudian kita dekat dengan aparatur negara jadi dikafirkan. Ya harus paham bahwa dimulainya negara ini adalah dengan la ilaha illallah, dirumuskan dalam Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dan perkara mengkafirkan ini adalah bab tersendiri yang nanti kita perlu bahas, bahwa itu adalah perkara yang tidak boleh diremehkan. Itu kalau salah bapak-bapak ibu-ibu, ya kan? Man qala li akhihi ya kafir, siapa yang berkata terhadap saudaranya wahai kafir, ya, sedang itu nggak benar, ya kan? Faqad ba'a ila ahdihi, balik pak kafirnya itu ke yang mengatakan seperti itu. Jadi dengan ranah Pancasila kita ini ingin mendakwahkan, kita harus bersyukur sekali. Dan implementasinya yang kita dapat adalah di Indonesia kita masih diizinkan untuk sholat, puasa, oke. Zakat kita difasilitasi, kita ibadah tenang, nggak ada yang ganggu. Ini harus kita syukuri. Jika tidak berasaskan itu, barangkali saya nggak tahu, barangkali ya kan akan seperti komunis di mana umat Muslim di Uighur itu benar-benar ditekan oleh Xi Jinping dan partai komunisnya. Puasa disuruh makan di tempat umum, makan itu harus babi, dalam 1 minggu harus ada makanan babi, miras juga harus minum mereka. Datangnya Islam dan yang kita peluk hari ini, di mana kita bisa mengamalkan dengan bebas, itu yang harus kita syukuri, karena Islam menjaga yang namanya darah,
Islam menjaga namanya harta, dan Islam menjaga namanya kehormatan. Di Indonesia tidak ada tiga yang dilecehkan itu. Jadi kalau kita membahas perjuangan, perjuangan terus berlanjut. Kita membaca situasi di mana keadaan sekarang ini adalah keadaan di mana Faslu Mekah sedang berjalan. Faslu Mekah itu di mana ketika umat muslim, ya kan, tidak adanya daulah Islam, ya, yang bisa menjamin, yang bisa menjadi kuat. Kita ini di Indonesia, kita bukan berarti ketika berhukum menjadi kafir, bukan. Ketika di Indonesia ini dijamin kebebasannya, kita berdakwah itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan rahmat, wajadilhum billati hiya ahsan. Jangan ketika dakwah itu kalau ya Masya Allah, jadi akhirnya diambil yang ayat-ayat keras lalu kemudian ditimpalkan kepada muslim. Ayat-ayat yang menunjukkan orang kafir itu sebenarnya khitabnya untuk orang kafir. Kita harus pahami ini, nggak boleh dinisbatkan kepada orang muslim. Ya, ini kaidahnya. Makanya Allah katakan qul ya ayyuhal kafirun. Itu orang katakan oleh orang-orang kafir. Jelas dia menyembah berhala. Ya, kalau di Indonesia ini Masya Allah, orang sudah muslim ini kita harus syukuri. Karena Islam menjadikan orang mulia, terjaga kehormatannya. Gitu kan? Kita tahu ya kan, balik lagi kepada pemahaman bahwa di hadis Arba'in, ini saya sharing aja dikit 10 menit lagi. Di hadis Arba'in, ya, pemahaman takfir ini akhirnya pakai ini. Hadis Arba'in mengatakan bahwasanya umirtu an uqatilan nas. Nah ini yang menjadi orang melakukan amaliyah serampangan, ngebom dikira operasi syahid. Dengan hadis ini Arba'in, hadis nomor 9, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, sampai bersaksi bahwasanya hanya asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Muhammad utusan Allah.